Engkau siapkan hati kita untuk Tuhan. Berikan kepala kita sekarang. Kita membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami. Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kami. Haruslah kami bersyukur, memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang kudus, yang sudah menghantar kami di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu mengalami lawatan Allah. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu dijamah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi dalam ibadah ini, kami mohon pengudusan daripada Allah dalam kehidupan kami secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami dengan kuasa dalam-Mu, hingga segala berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami boleh kami terima, boleh kami nikmati, boleh kami alami bersama-sama. Saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, dan jam ini Tuhan, kami persilakan kuasa Tuhan melawat kehidupan kami secara pribadi, supaya kami boleh menikmati kuasa Tuhan dan iman kami semakin dikuatkan oleh Allah melalui pujian penyembahan kami, melalui doa kami, melalui firman Tuhan yang akan Kau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Jabal Suratman yang sudah Engkau hantar sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, yang siap akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati pelayanannya, berkati Wayan Singa, Komando Musik, Multimedia, Asyap, dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami sangat yakin dan percaya Yesus yang kami sembah, Yesus yang ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang kami kasihi, Tuhan melawat, menjamah, dan memberkati kami. Dan kami buka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Kita masih berdiri. Yang percaya Allah tidak dahsyat, katakan amin. Dari pulau-pulau
Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami aman. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami terpelihara. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih boleh memiliki Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ya Tuhan, kami berterima kasih buat janji-Mu, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap tenang ya Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami hendak mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Dan biar kami diberkati lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita telah bisa beribadah bersama-sama lagi. Dan saya berharap ya agar seterusnya hal ini dapat berlangsung, bahkan dengan lebih normal lagi. Ya, sini sudah puji Tuhan. Ya, amin. Tapi masih kurang normal nih, kita masih pakai gini. Ya, padahal saya sudah di booster, ya sudah divaksin 4 kali. Ya, tapi masih kena juga. Tapi untung ya, kenanya udah divaksin 4 kali, jadi nggak terlalu berat. Ya, serumah kita kena, tapi puji Tuhan nggak terlalu berat, cuma batuk-batuk, tenggorokan gatel. Seminggu selesai, ya sudah sembuh. Ya, puji Tuhan. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah kena ya, ada. Ya, tapi jangan khawatir, ya. Walaupun saya pernah kena, tapi saya udah sembuh. Istri saya juga udah sembuh. Ya, itu tahun yang lalu. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk sharing firman Tuhan yang bertema hidup bergaul dengan Allah. Mari kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Silakan buka Alkitab Holy
apa itu Holy Bible yang ada di Holy Android saudara. Ya, ini sekarang ini enak ya, di HP ada Alkitab, jadi kita bisa baca Alkitab terus. Tapi kenyataannya lamanya baca yang lain sama lamanya baca Alkitab di HP jauh berbeda. Oke, Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 saya ajak kita membaca bersama-sama ya, ada juga di sini ya. 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi, jadi kita tahu Henokh punya anak namanya siapa? Metusala. Metusala bapaknya siapa? Henokh. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Metusala itu adalah orang yang paling tua tercatat di Alkitab umurnya. Ada yang tahu umur Metusala waktu dia meninggal? 960. 960? Belum. 969 tahun. Ya, Adam 930 tahun. Ya, jadi Metusala ini umurnya sampai 969 tahun. Nah, kita lihat di sini bahwa Henokh ayahnya Metusala itu melahirkan atau mempunyai anak Metusala pada waktu berumur, tadi kita udah baca, berapa tahun? 65 tahun ya. Pada waktu Henokh berumur 65 tahun, dia mempunyai anak namanya Metusala. Kemudian dia masih hidup berapa tahun lagi? 300 tahun. Jadi umur Henokh mencapai 365 tahun. Dan selama 365 tahun itu Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kita tahu di dalam Alkitab hanya ada 2 orang yang tidak mengalami kematian jasmani. Salah satunya Henokh. Satu lagi siapa? Elia, betul. Ya. Jadi hanya ada 2 orang di dalam Alkitab ya, yang tidak pernah mengalami kematian jasmani. Yang lainnya mati baru nanti dibangkitkan. Ya. Yang pertama adalah Henokh dan yang kedua adalah Elia. Nah, yang lainnya termasuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga mati, mengalami kematian jasmani. Kecuali nanti saat Tuhan Yesus datang kembali, baru akan terjadi kita yang masih hidup juga akan diangkat. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayat 17. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, nah buat kita nih, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu orang-orang yang dibangkitkan lebih dahulu, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi nanti waktu sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang di atas awan-awan. Tidak hanya 2 orang aja yang diangkat hidup, tambah dengan kita semua. Amin. Saudara rindu diangkat bersama-sama?
Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita rindu ya untuk diangkat bersama-sama, maka kita melihat bahwa kita harus meniru seperti Henokh. Apa yang dilakukan Henokh sehingga dia bisa diangkat hidup-hidup oleh Tuhan? Dikatakan tadi Henokh bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, apa sih maksudnya bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah artinya bukan hanya tahu tentang Allah, bukan juga hanya mengenal akan Allah, itu tidak cukup. Tetapi mengenal dan mengalami Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Agama, ya, semua agama hanya mengajarkan pengetahuan tentang Allah. Semua agama mengajarkan tentang pengetahuan tentang Allah. Tetapi kekristenan bukan mengajarkan pengetahuan tentang Allah, tetapi mengenal dan mengalami Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita baru tahu aja Allah, ya, kita belum mengalami dan mengenali Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu kita baru menjadi orang agamawi saja, ya, agamawi saja. Lalu apa untungnya bila kita kenal dan mengalami Allah dalam kehidupan kita? Apa untungnya sih kita mengenal dan mengalami Allah dalam kehidupan kita? Biasanya orang-orang Kristen mempunyai jawaban klasik. Ya, kebanyakan orang Kristen berkata supaya kita masuk surga. Ya, supaya kita masuk surga. Mari kita lihat apa sih misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dalam kitab Injil Yohanes yang sudah sangat kita kenal, familiar sekali. Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini ayat yang sudah kita hafal. Ya, hampir semua orang Kristen sudah hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh nggak dibilang beroleh surga, ya sudah. Tuhan punya misi datang ke dunia bukan supaya saudara dan saya beroleh surga, bukan. Karena surga itu hanya sebuah tempat. Ya. Surga itu hanya sebuah tempat. Buat apa kita masuk ke surga kalau kita nggak punya hidup yang kekal? Jadi misinya Tuhan lebih tinggi dari surga. Maksud Tuhan datang ke dalam dunia ini lebih tinggi daripada surga, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ada hamba Tuhan yang bilang begini, sekalipun kita masuk neraka, kalau di sana ada Yesus, nggak masalah katanya. Ya, yang penting kita hidup kekal sama Yesus katanya. Nah, tentu itu bukannya yang sebenarnya, itu hanya sebuah, ya maksudnya sebuah joke saja ya dari ondennya Bapak begitu. Nah, tetapi hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam misinya datang ke dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memiliki hidup kekal untuk selama-lamanya. Nah, hidup kekal artinya ya, itu adalah kesempatan untuk kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya pengetahuan akan Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan. Kalau baru pengetahuan akan Tuhan itu kita masih agamawi. Ya, masih agamawi, tapi mengenal akan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengenal akan Tuhan? Kita harus bergaul dengan Allah. Seperti Henokh. Ya, Henokh bergaul dengan Allah. Nah, sekarang kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang hidup kekal itu yang Dia janjikan buat setiap orang yang percaya. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga berkata, kita baca ya bersama-sama lagi ayat ini ya. 2, 3.
Keluar di sini. Yohanes pasal 17 ayat ini dia. Ya, baik. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 tadi. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu yaitu kita mengenal Bapa di surga, satu-satunya Allah yang benar. Kalau yang lain bilang ada Allah, ada Tuhan, ada apa, itu bukan Tuhan yang benar. Tetapi Alkitab berkata satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa kita di surga, dan Yesus Kristus anaknya yang telah diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia ini untuk memberi kepada kita hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang aku kasihi, jadi untuk memperoleh hidup kekal, kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Amin. Kita harus mengenal. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka kita harus mengalami Tuhan. Beda antara mengetahui akan Allah dengan mengenal akan Allah. Saya kasih contoh. Presiden kita siapa? Hah? Insinyur Joko Widodo. Tahu kan semua? Tahu. Ya. Sekarang saya tanya, apakah kita kenal sama Bapak Jokowi? Hah? Siapa yang pernah ketemu sama Bapak Jokowi, ngobrol, makan bersama, ya, berbincang-bincang? Ya. Belum ada ya? Ya, mudah-mudahan satu kali kita bisa ada kesempatan ya bertemu dengan Bapak Presiden kita, berbincang-bincang, ngobrol ya, supaya kita kenal. Nah, menteri-menteri yang memimpin negeri ini bersama presiden kita, kenal nggak sama Jokowi? Kenal, betul kenal. Ya. Tapi menteri-menteri itu belum mengalami setiap hari seperti Ibu Iriana. Menteri-menteri kenal sama Pak Jokowi, tetapi yang mengalami setiap hari adalah Ibu Iriana, istrinya. Dia tahu Pak Jokowi kesukaan makannya apa. Dia tahu Pak Jokowi sukanya pakaiannya bajunya warna apa. Dia tahu Pak Jokowi sukanya pakai sepatu merek apa. Ya, gosok giginya Pak Jokowi pakai odolnya apa gitu ya. Lah kalau menteri-menterinya kan nggak tahu. Dia hanya kenal, tapi tidak mengalami. Nah, ini yang dimaksudkan kita hidup bergaul dengan Allah seperti suami istri, ya, proskuneo, ya, bergaul akrab dengan Allah. Jadi kalau kita cuma datang seminggu sekali ketemu Tuhan Yesus di gereja, kita baru kenal, ya, belum mengalami. Harus setiap hari, setiap saat kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Yang nggak mesti ibu-ibu lagi masak lalu merem ya, berdoa kepada Bapa, nggak usah. Tapi dalam hati kita selalu kita berhubungan dengan Allah. Selalu kita mengimani akan Dia, penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya. Dan setiap kali ada godaan datang, pasti kita tidak tertarik, karena kita selalu dekat dengan Bapa kita di surga. Ya, jadi mengenal itu harus disertai dengan mengalami setiap saat tentang Tuhan. Maka dengan demikian kita akan dipelihara, kita akan disertai, kita akan dijagai Tuhan, dan kita juga akan ditolong Tuhan. Kita semua pasti mengalami masalah dalam kehidupan. Masalah kita berbeda-beda.
Tetapi tidak ada orang yang tidak mengalami masalah. Apalagi pada zaman sekarang ini, masa pandemi, hampir tidak ada orang yang tidak mengalami dampaknya. Mau orang kaya, mau orang miskin, orang tua, orang muda, anak-anak, semua ada dampaknya. Tetapi kita yang hidup mengalami Tuhan setiap hari, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita hadapi pencobaan biasa. Pada waktunya Tuhan akan membuka jalan. Ya, jadi jangan kita bersungut-sungut. Ya, jangan kita ngomel, jangan kita komplain sama Tuhan. Tetapi jalani hidup ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan ucap syukur karena kita sakit, bukan. Mengucap syukur karena kita tahu Tuhan pasti akan sembuhkan kita. Mengucap syukur karena kita tahu Tuhan pasti akan buka jalan dan menolong kita, memberkati kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu dengan yakin dan tahu dengan persis bahwa Bapa kita sangat-sangat sayang kepada kita. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat dalam Perjanjian Baru tentang pengenalan akan Allah. Sekarang kita mau lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Hosea 6 ayat 6, sebab Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu, kita lihat di sini kembali dalam Perjanjian Lama pun dikatakan Allah senang akan pengenalan akan Tuhan. Ya, dan Allah mau umatnya mengenal Dia. Allah mau umatnya selalu bersekutu dengan Dia. Allah mau selalu umatnya dekat dengan Dia. Ya, apapun yang harus kita lakukan, sertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, mungkin ada orang yang tadinya mau menikah, ada pandemi, ditunda. Ya, nggak apa-apa. Ya, minta Tuhan buka jalan. Ya, dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan akhirnya pernikahan akan bisa dilaksanakan. Ya, nah itu ada di dalam Hosea. Bahkan Paulus, rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia hanya mempunyai satu kerinduan dalam hidupnya yang terdapat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 ini adalah kerinduan Rasul Paulus, satu-satunya kerinduan dia. Dia berkata, yang menghendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kayaknya kedengarannya gak enak ya, serupa dengan kematiannya. Bapak Ibu, ada ayat yang berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kalau suruh pilih mana? Pilih waktu lahir ya. Karena waktu lahir kita bersuka cita. Ada cucu lahir, atau ada anak kita lahir, kita bersuka cita. Tapi kalau ada waktu untuk kematian, aduh Tuhan, jauhin dah, jangan dulu dah, ya. Tapi tahukah saudara, kalau orang usia sudah di atas 90 tahun, kemudian kuping udah gak denger, ya, mata udah gak jelas melihatnya, badan udah lemas, sudah gak bisa jalan, hanya tidur saja di atas tempat tidur, harus ditolong oleh orang, anak atau menantu atau suster. Kira-kira buat orang yang seperti itu, mana lebih menguntungkan, membahagiakan dia? Kelahiran atau kematian? Kematian. Ya, makanya firman Tuhan bilang ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk kematian. Dua-duanya bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita lihat selanjutnya tentang seorang yang bernama Ayub. Ayub di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, kalau saudara baca
kitab Ayub ini, ternyata Ayub itu juga sangat kaya diberkati oleh Tuhan. Ternyata keempat sifat yang istimewa ini, saleh artinya suka beribadah, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu dilakukannya sebelum dia mengalami Tuhan. Jadi luar biasa sekali ya. Dia baru tahu tentang Tuhan dari orang lain. Oh, ada Allah yang akan menolong, ada Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, ada Allah yang menguasai hari-hari kita. Dia baru tahu dari kata orang, tapi dia sudah bisa menjadi orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6, dikatakan demikian. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Setelah mengalami proses di mana Tuhan memberi pujian kepada Ayub dan iblis bilang begini, tentu aja dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan karena Tuhan memberkati dia, memagari dia, melindungi dia, katanya. Coba jangan dipagari, jangan dilindungi. Lalu Tuhan bilang, silahkan kamu cobain. Ya, jadi yang coba Ayub siapa? Iblis atau Tuhan? Iblis, setan. Ayub anaknya 10-10-nya mati pada satu hari. Kekayaannya yang luar biasa, dia orang terkaya di waktu itu. Habis semua dirampok. Kemudian apalagi? Badannya menderita sakit bisul-bisul dari ujung kepala sampai kaki yang luar biasa gatal dan sakitnya. Sampai dia mengambil benda tajam seperti keramik atau beling atau apa gitu untuk menggaruknya karena nggak tahan. Dan yang lebih parah lagi, lebih sedih lagi, istri yang disayanginya, istri yang dikasihinya meninggalkan dia. Ayub, udah kutukin aja ayam, lalu mati katanya. Biar saya bisa kawin lagi sama yang lain. Iya. Karena udah bangkrut si Ayub ini, habis semuanya. Ya. Tetapi lewat ujian ini ternyata Ayub bertahan. Ayub bertahan dan dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi waktu Ayub sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, tadinya dia sudah mengutuki hari lahirnya. Dia sudah marah sama Tuhan. Ya. Tetapi waktu Tuhan menjumpai dia dan dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, maka dia berkata, aku mencabut semua perkataanku, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan akhirnya kita tahu cerita Ayub. Dia diberkati oleh Tuhan, anaknya kembali, diberikan anak kembali, hartanya diberikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka pada siang ini, untuk memperoleh hidup kekal, kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kita harus berusaha setiap hari bergaul dengan Allah melalui hubungan yang intim. Bagaimana bergaul intim dengan Allah? Kita harus berdoa setiap hari. Adakan waktu untuk berdoa setiap hari. Kita harus mendengar suaranya lewat firman atau membaca firman. Dan kita harus melakukan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya sampai selama-lamanya. Maka hidup kekal akan menjadi bagian kita. Itulah gunanya kita hidup bergaul dengan Allah, supaya kita memperoleh apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini
menjadi rema, menjadi pegangan buat kita. Kalau kita belum hidup mengalami Tuhan, kalau kita hanya menjadi orang-orang Kristen agamawi yang baru tahu tetapi belum mengenal, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, mari kita melangkah lebih dalam lagi agar kita bisa mengalami Tuhan. Bukan hanya mengenal Tuhan pada hari Minggu di dalam ibadah gereja, tetapi kita mau mengenal dan mengalami Tuhan setiap hari dalam langkah hidup kita. Maka seperti Henokh, seperti Elia, dia diangkat hidup-hidup, kita pun akan diangkat hidup-hidup pada saat sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang pada kali yang kedua, dan kita akan berjumpa dengan dia di awan-awan yang bermai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Gembala akan berdoa untuk menutup firman. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Supaya kami hidup tetap bergaul dengan Tuhan. Amin. Bukan sekedar tahu, kami mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan apapun yang kami rasakan, kami tidak akan merasa sendiri, karena setiap hari Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Semakin mengenal Tuhan, kami semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Semakin kami hidup dekat dengan Tuhan, kami semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan pasti menginginkan kami suatu saat nanti apabila Engkau datang ke dunia ini. Kalau kami masih hidup, kami akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kalau kami sudah meninggal, kami pun akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tinggal bersama dengan Tuhan. Bukan soal surganya, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Seperti Ayub kami belajar Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupan Ayub, bukan sekedar tahu. Kalaupun masalah terjadi, sesungguhnya Engkau menginginkan kami mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya kata orang, dari kata orang kami mengenal Engkau, tapi kami mengalami pribadi kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Januar Suratman yang sudah menyampaikan firman Allah dengan luar biasa, dan kami semua yang mendengar sudah diberkati oleh Tuhan. Jadikan firman ini sebagai landasan kehidupan kami, sehingga kami menghargai setiap waktu untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Jadikan firman ini sebagai rema dalam kehidupan kami, supaya setiap hari, setiap waktu kami dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Bersama-sama kita katakan amin. Hari ini, mari kita membangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipuja
akhir daripada ibadah kami. Kami ingat saudara-saudara kami seiman, keluarga daripada Bapak Kendro yang saat ini sedang ada di Bandung. Tuhan tolong segala keperluannya, acara yang diikuti, dihadiri, Tuhan Yesus menolong supaya semua berjalan dengan baik. Demikian buat keluarga Bapak Beni juga tidak ada bersama dengan kami. Kami mohon kuasa kesembuhan daripada Tuhan turun atas Bapak Beni. Bapak Beni mengalami lawatan kesembuhan daripada Allah. Tuhan Yesus, Engkau tolong juga buat keluarga daripada Hardi yang saat ini juga ada di Jawa sedang mengikuti acara keluarga. Kau sudah melibatkan di sana, Tuhan juga mengembalikan ke Jakarta apabila sudah waktunya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ibu Boni yang saat ini kurang sehat, yang tidak bisa hadir bersama dengan kami, dan seluruh jemaat Tuhan GSJ Fajar Baru. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan melindungi. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Ikat kami terus dengan kekuatan kesatuan daripada Roh Tuhan, sehingga keluarga Fajar Baru menjadi contoh dan teladan. Banyak orang diberkati dan dimenangkan oleh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala berkat yang sudah kami terima dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya kami duduk dalam rumah Tuhan. Kami menikmati suasana indah bersama dengan Engkau. Kami diberkati, roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan oleh puji-pujian yang membawa kami dekat kepada Engkau. Melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau sudah melengkapi hidup kami, sehingga tenanglah jiwa kami, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Bukan saja Engkau memelihara kami di dunia ini, dan setelah kami Tuhan meninggalkan dunia ini, kembali tubuh kami kepada debu tanah, namun roh kami bersama-sama dengan Engkau. Jadi Allah adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Buat Ibu Dasirah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan juga mengalir atasnya. Sudah berapa bulan tidak bisa hadir di rumah Tuhan oleh karena sakit. Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa biru Yesus juga menyembuhkan. Terima kasih Bapak yang belum mendapat pekerjaan, firman Tuhan buka jalan ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan beraktivitas. Oleh karena kami ditopang dengan dana-dana melalui jerih lelah kami. Bukalah lapangan pekerjaan ya Tuhan bagi kami yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat yakin pemeliharaan Tuhan cukup bagi kami. Oleh sebab itu ajar kami terus beriman kepadamu. Ajar kami terus mendengar dan melekat kepada Tuhan. Ajar kami terus merindukan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kuasa Tuhan, ketika kami mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, maka hidup ini semakin terang ya Allah. Kami tidak gelisah, kami tidak takut, dan kami tidak cemas. Kami berjalan di atas kebenaran firman Allah, dan di sini kami boleh berjumpa, menemui kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami, atas keluarga kami, dan atas gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati perjalanan kami kemarin Tuhan. Kami berdoa minta cuaca yang baik daripada Tuhan. Tuhan berikan kami cuaca yang baik, sehingga kami boleh menikmati refreshing ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa minta dana untuk perbandingan gedung. Tuhan sudah memberikan kami dana. Dengan 7 bulan Agustus kami akan membayar pelunasan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan pujian dan sembah kami. Tuhan, hamba pernah berdiri di mimbar ini mengatakan sebelum berakhir bulan Juli, Tuhan sudah mengirimkan berkat untuk kami, dan apa yang kami doakan Tuhan sudah menjawab. Sebelum bulan Juli ini berakhir, Tuhan sudah mengabulkan, dan Tuhan sudah berikan kami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata gereja ini tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Gereja ini terus didukung dan dibimbing oleh Tuhan. Dan keluarga kami pun tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Kami mengimani keluarga kami akan tetap dipimpin, didukung oleh kuasa Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami bersyukur oleh karena jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, dan juga membawa persembahan-persembahan mereka. Setiap rupiah yang dibawa oleh mereka, Tuhan memberkati persembahan persepuluhan,
persembahan ucapan syukur, persembahan beroleh janji iman, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba percaya Tuhan, ketika kami melangkah membawa itu untuk kemuliaan Allah, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tutup telinga, dan kuasa Tuhan semakin nyata terjadi dan kami alami. Terpujilah nama Tuhan. Kau juga berkati Bapak Jarod Suratman sudah menyampaikan firman Allah, WR, singer, pemain musik, multimedia, Asia, dan kami semua pasti sudah diberkati, sedang diberkati, dan akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima kembali berkat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah rumah-rumahmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai engkau mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allah.